Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Keuangan Lanjut dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Heri Santosa, MSI. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah dengan NIM DKA 202203189. Soal yang pertama, PT Indotech Global akan melakukan ekspansi ke pasar Asia Tenggara dengan mata uang utama USD dan SGD. Perusahaan khawatir terhadap fluktuasi nilai tukar yang dapat memengaruhi arus kas proyek. Jelaskan dan bandingkan teknik lindung nilai atau hedging yang dapat digunakan, serta berikan rekomendasi yang paling sesuai untuk konteks ini. Penjelasan. Hedging atau lindung nilai adalah strategi manajemen risiko yang digunakan untuk melindungi perusahaan atau investor dari kerugian akibat fluktuasi harga atau nilai tukar di pasar keuangan. Teknik hedging yang dapat digunakan yang pertama, forward contracts. Kontrak pembelian atau penjualan falas di masa depan dengan kurs tetap. Cocok untuk transaksi pasti di masa depan, keuntungannya mengunci kurs dan sederhana. Kelemahan tidak fleksibel jika kebutuhan berubah. Yang kedua, future contract. Mirip forward tapi diperdagangkan di bursa. Keuntungannya lebih liquid dan transparan. Kelemahan, standarisasi kontrak tidak cocok untuk kebutuhan spesifik. Yang ketiga, option. Hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau menjual falas pada kurs tertentu. Keuntungannya memberi perlindungan sekaligus potensi keuntungan jika kurs bergerak menguntungkan. Kelemahannya biaya premi lebih tinggi. Yang keempat, currency swaps. Pertukaran arus kas dalam mata uang berbeda, cocok untuk pembiayaan proyek jangka panjang lintas mata uang. Rekomendasi, gunakan kombinasi forward dan contracts dan option untuk proyek jangka pendek dan currency swaps untuk pembiayaan jangka panjang dalam USD or SGD. Pendekatan ini fleksibel dan memberikan perlindungan terhadap volatilitas nilai tukar. Soal yang kedua, PT Maju Abadi memiliki rasio utang terhadap ekuitas 3:1 dan sedang mempertimbangkan pembiayaan proyek baru sebesar 10 miliar. Gunakan pendekatan struktur modal optimal, misalnya YACC dan teori trade-off, untuk mengevaluasi apakah penambahan utang adalah pilihan yang efisien atau justru membahayakan kelangsungan keuangan perusahaan. Penjelasan, kondisi saat ini, debt to equity ratio yaitu 3:1 dalam persentase 100%, 75% utang, 25% ekuitas. Ini sangat agresif. Rencana tambahan utang 10 miliar. Analisis dengan teori trade-off, keuntungan utang, pengurang pajak atau tax shield, kerugian, peningkatan risiko kebangkrutan dan biaya keagenan. Analisis YACC, Weighted Average Cost of Capital. Saat rasio utang terlalu tinggi, YACC bisa naik karena biaya utang dan ekuitas meningkat. Tambahan utang kemungkinan besar tidak akan mengurangi YACC, justru menambah risiko. Rekomendasi, perusahaan sebaiknya tidak menambah utang, lebih tepat mempertimbangkan pembiayaan dari ekuitas atau restrukturisasi utang agar rasio debt or equity mendekati optimal, misalnya 1:1 atau 2:1. Soal yang ketiga, sebuah perusahaan publik mengumumkan pembagian dividen tunai setelah 2 tahun tidak melakukannya. Reaksi pasar sangat positif, harga saham naik signifikan. Jelaskan fenomena ini dengan menggunakan teori signaling dan teori relevansi dividen lainnya. Apakah kebijakan dividen benar-benar berdampak pada nilai perusahaan? Penjelasan, fenomena yang terjadi setelah 2 tahun tidak membagikan dividen, perusahaan umumkan dividen dan harga saham naik. Penjelasan teori signaling, pembagian dividen dianggap sebagai sinyal positif bahwa perusahaan memiliki arus kas yang kuat dan prospek cerah. Investor menafsirkan bahwa manajemen yakin terhadap kondisi keuangan perusahaan. Teori relevansi dividen menurut Midigliani dan Miller, dalam kondisi pasar sempurna, dividen tidak relevan. Namun, di dunia nyata, dividen bisa relevan karena informasional asimetri, preferensi investor terhadap pendapatan saat ini, dan disiplin manajemen melalui pembayaran tunai. Kesimpulan,
Kebijakan dividen berdampak nyata pada nilai perusahaan karena mempengaruhi persepsi pasar dan mengurangi ketidakpastian. Soal nomor 4. Sebuah investor mempertimbangkan dua instrumen, saham perusahaan dengan pertumbuhan dividen tahunan 7% dan obligasi korporasi dengan kupon 9%. Lakukan penilaian wajar atas kedua instrumen tersebut menggunakan pendekatan model pertumbuhan Gordon dan nilai sekarang obligasi. Berdasarkan perhitungan dan tingkat risiko, mana yang lebih menarik untuk diinvestasikan? Data yang ada, saham pertumbuhan dividen 7% per tahun, obligasi kupon 9%. Perhitungan saham menggunakan model Gordon Growth. Misalnya, dalam hal ini rumusnya P sama dengan D1 dikurangi R dikurangi G. Misal, dividen saat ini D0 sama dengan Rp1.000, R atau required return 12%. D1 sama dengan D0 dikali 1 ditambah G sama dengan 1000 dikali 1,07 sama dengan 1070. P sama dengan 1070 dibagi 0,12 dikurangi 0,07 sama dengan 1070 dibagi 0,05 sama dengan 21.400 dividennya. Penghitungan obligasi menggunakan nilai sekarang. Misal nilai nominal 10.000, kupon 9% tahunan sebesar Rp900, waktu jatuh tempo 5 tahun, diskon rate 10%. Dapat dirumuskan PV 5 per 900 per 1 ditambah 0,10 pangkat T ditambah 10.000 dalam kurung 1 ditambah 0,10 pangkat 5. PV sama, dalam hal ini T sama dengan 1. PV sama dengan 900 dikali 3.791 ditambah 6.209 sama dengan 3.412 ditambah 6.209 sama dengan 9.621. Analisis investasi saham lebih menarik jika investor percaya pada pertumbuhan jangka panjang dan siap menerima risiko harga fluktuatif. Obligasi cocok untuk investor konservatif yang mencari pendapatan tetap. Rekomendasi, jika toleransi risiko rendah, memilih obligasi. Jika mencari pertumbuhan jangka panjang, pilihlah saham dengan GGM yield ada lebih dari recurrent return. Soal 5. PT Multisolusi Digital ingin memastikan bahwa seluruh keputusan keuangan berdampak langsung pada peningkatan nilai pemegang saham. Jelaskan penerapan Value Based Management atau VBM dalam pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan operasional. Sertakan pula indikator keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur penciptaan nilai. Penjelasan, definisi VBM adalah pendekatan manajemen yang menempatkan penciptaan nilai pemegang saham sebagai tujuan utama seluruh keputusan bisnis. Penerapan dalam keputusan keuangan dalam investasi, gunakan metode NPV dan IRR. Hanya investasi dengan NPV positif yang dilakukan. Dalam pendanaan, pilih struktur modal yang meminimalkan YICC, evaluasi biaya dan manfaat utang daripada ekuitas. Operasional, optimalkan biaya dan efisiensi operasional, fokus pada peningkatan ROI, Return on Invested Capital. Indikator keuangan VBM yaitu EVA, Economic Value Added. EVA sama dengan NOPAT dikurangi dalam kurung kapital dikali YICC. Kedua, MVA, Market Value Added. MVA sama dengan Market Value of Firm dikurangi capital invested. Kemudian ROIC versus YICC. Nilai diciptakan jika ROIC lebih besar dari nilai YICC. Kesimpulan, VBM mendorong semua lini perusahaan untuk membuat keputusan berbasis nilai, bukan hanya laba akuntansi. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.